Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman sekalian. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat animasi di Adobe Animate 2024. Nah, jadi teman-teman yang sedang belajar MPI di part 1, video part 2 dan part 3, sebelum kalian menuju ke sana, alangkah baiknya kita belajar ini dulu supaya kalian punya pemahaman yang lebih lengkap seperti itu ya. Oke, langsung saja kita buka Adobe Animate-nya. Kemudian setelah terbuka, teman-teman silakan file, kemudian pilih new untuk membuat dokumen yang baru. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, di bagian ini ada tampilan seperti ini ya. Seperti biasa ada timeline di atas. Ini tentang detik-detik ya, detik 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada toolbar, di sini ada skin, ada properties, ada aset dan lain-lain. Nah, di sini ada persentase di mana kalian bisa mengatur seberapa besar tampilannya. Nah, seperti ini. Atau 100% atau 50%, 20% dan seterusnya. Oke, itu tampilan awal di Adobe Animate. Teman-teman bisa membuat animasi menggunakan Adobe Animate ini. Oke, kita mulai dengan pelan-pelan ya. Di atas ya, ini ada timeline. Ya, ini letaknya kadang di atas, kadang juga ada di bawah sini ya. Ini bisa dipindah-pindah tergantung kalian mau suka di mana. Ya, di Adobe Animate ini teman-teman bisa memasukkan teks, video, kemudian gambar. Itu per titik-titik ini ya. Ini semuanya bisa kita isi ya. Semua kita bisa isi. Nah, kalau masih kotak-kotak ini berarti tidak ada isinya. Tapi kalau sudah ada lingkarannya, nah ini baru mau kita isi ya. Kotak ataupun lingkaran kosong ini berarti belum ada isinya sama sekali. Oke, kita coba memasukkan angka ya. Ini kita belajar pelan-pelan ya melalui text tool ini. Nah, kita buat angka di sini. Misal angka 1. Ya, ini kalau mau mengganti warna tinggal di blok saja. Di properties ini ada fill. Nah, ini bisa kita ganti warnanya. Nah, untuk memperbesar ataupun memperkecil kita bisa menggunakan free transform tool. Nah, free transform tool ini bisa kita tarik seperti ini ya, untuk membesarkan dan memperkecil. Oke, ini di detik pertama ya, layar 1. Nah, di layar ini juga bisa kita ganti nama, misalnya kita ganti nama angka itu ya, biar memudahkan. Angka, terus kita pilih di misal detik ke 15 atau 20 ya. 20 kita ingin memasukkan isi yang lain ya, isi yang lain. Nah, tinggal pilih klik 20, kemudian insert, ada insert keyframe, ada insert blank keyframe ya. Kalau insert frame ini hanya menambah kotak-kotak alias menambah durasi. Kalau insert keyframe itu berarti menambah isi ya dengan yang sama dengan ini tadi ya, dengan frame yang awal. Kalau tadi kita memasukkan angka 1, ketika kita pilih insert keyframe, maka ini sama saja mengcopy angka 1 ke detik 20. Nah, gitu ya. Oke, ini kita ganti angka 2. Oke, kita ganti lagi ke frame atau ke detik ini ya, ke detik 40. Kita insert lagi. Nah, kalau blank keyframe apa? Kalau blank keyframe kita memberikan insert tapi kosongan ya, alias belum ada apa-apa. Itu ya bedanya keyframe sama blank keyframe. Nah, kita ngisi mandiri ya kalau ini. Nah, kita ngeklik sendiri. Itu ya bedanya insert frame sama insert blank keyframe. Kemudian kita tambah lagi misal di detik ke 60 nih ya. Insert frame ini kita gunakan hanya khusus menambah durasi tanpa memberikan angka ataupun isi. Ya, ini hanya durasi saja yang muncul. Ini kalau ditarik seperti ini jadinya ya. Nah, jadi 1, 2, 3, kemudian ada 3 ya. Saya buat hanya 3 nomor.
Untuk memainkannya atau mengeplay, teman-teman bisa klik Ctrl Enter ya. Ctrl Enter seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, itu cara dasar menggerakkan atau memberikan isi di frame. Oke. Itu cara memasukkannya. Nah, sekarang kita coba membuat yang lebih baik lagi ya. Kita coba isi dengan motor ya. Kita akan mencoba menggerakkan motor di sini. Oke, saya ganti dulu dari 80 ke 10. Atau kita bisa memperbesar melalui free transform ini. Baik, ini layar 1 kita isi angka. Kemudian kita bisa menambahkan layer yang lain. Layer itu apa teman-teman? Adalah lapisan ya, lapisan di setiap objek. Nah, kita tambahkan new layer, maka di sini akan tambah ya di bawahnya nih ya, layar 2. Nah, layar 2 kita coba isi dengan motor ya, atau kita ganti background dulu ya. Kita masukkan background sekarang. Background. Kita ganti nama background. Nah, backgroundnya sudah disiapkan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memasukkan background yang kalian inginkan. Di sini saya sudah menyiapkan. Nah, saya ingin memasukkan ini teman-teman. Set. Nah, di mana letak background ini? Ya, letak background ini adalah ketika kita klik background, maka ininya menyala biru. Nah, ini berarti letaknya di sini. Nah, kalau di sini berarti angka ya. Kalau kita klik di sini, larinya ke sini. Berarti backgroundnya letaknya di sini. Oke, backgroundnya kita paskan dulu ya. Kita pas sesuai dengan area kerja seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih begini ya. Kita supaya tidak menutupi background, kita tarik yang paling bawah. Ditarik aja, klik tahan, tarik ke bawah. Nah, ini berarti dia posisinya paling belakang. Ini angkanya sudah muncul ya di sini. Oke, supaya angkanya kelihatan, mungkin kita ganti warna dulu. Fillnya kita ganti hitam. Juga sama nih biar kelihatan ya. Angka 3 juga sama. Oke. Kita coba Ctrl Enter lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, itu. Oke. Sekarang setelah background, kita coba memasukkan objek yang lain. Kita new layer lagi ya. Tambah new layer lagi nih. Nah, kita ganti nama di sini. Nah, saya ingin memasukkan motor ya. Motor. Maka di frame yang pertama, di bagian motor, ini saya sediakan tempat khusus untuk motor. Ya, supaya tidak tercampur ya. Ini khusus background, ini khusus angka, dan ini khusus untuk motor. Nah, motornya saya masukkan nih teman-teman ini. Oke. Ya, motornya Vespa ya. Oke, Vespanya kita akan coba perkecil dulu supaya lebih proporsional. Nah, dia akan berjalan dari sini ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Oke, caranya seperti apa? Nah, kita convert dulu ya. Jadi ini adalah tipe gambarnya bitmap. Nah, maka kita convert terlebih dahulu, klik kanan, kemudian convert to symbol. Nah, ini file tipenya diganti dulu ya, bukan button tetapi movie clip. Oke, movie clip, kita ganti nama Vespa. Nah, Vespanya berada di sebelah kiri, kemudian kita akan tarik ke sebelah kanan ya. Kita cari detiknya, detik terakhir tadi sampai berapa? Nah, sampai sini ya. Vespanya sampai sini. Oke. Kemudian kita insert keyframe ya teman-teman. Kita insert keyframe supaya ngopi Vespanya tadi. Nah, kita geser sekarang Vespanya ke sini. Nah, sampai sini ya. Oke. Berarti nanti ketika di detik 60 dia akan berpindah ke kanan. Nah, sekarang supaya dia geraknya halus, teman-teman tambahkan di sini ya, di antara detik pertama dengan detik yang tadi ya, detik yang ke sini, kita pilih di antara ini
Nah di sini ya misalkan Create Classic Twin ya, maka akan ada seperti panah ini ya, panah sampai di detik 60. Nah ini fungsinya memperhalus pergerakan teman-teman. Kita coba gerakan ya sekarang ya, itu ya. Jadi Vespanya sudah bergerak. Oke. Kalau pengen lebih lambat bagaimana? Kalau pengen lebih lambat, durasinya kita tambah, alias frame-nya kita tambah. Ya, ini jaraknya kan cuma 20 detik ini. Biar dia lebih panjang durasinya, maka kita kasih insert frame. Nah, ini frame-nya langsung kita blok aja. 1, 2, 3. Klik kanan, insert frame. Nah, ini memperpanjang. Klik kanan, insert frame. Ya. Kalau mau lebih cepat pakai F5 aja ya. F5. Nah, ini otomatis durasinya dia akan mundur. Nah, sekarang sampai 90 ya. Kita coba play lagi. Nah, dia akan bergerak lebih lambat ya. Nah, seperti ini. Jadi semakin frame-nya diperbanyak, maka dia akan lebih pelan. Oke, itu cara menggerakkannya. Sekarang kita coba balikan ya. Setelah dia mentok sampai sini, kita putar balik ke sana ya. Nah, caranya kita pilih insert lagi di sini ya, di bagian motor. Nah, ini saya di detik 95, ini mau saya putar balik nih. Insert keyframe. Nah, kemudian Vespanya saya putar balik. Nah, seperti ini. Oke, kemudian saya ingin membuat Vespa ini maju lagi sampai detik 60 atau detik 115 ini. Nah, insert keyframe. Nah, ini saya majukan nih. Set. Ya, kalau perlu saya bikin jumping ya. Nah, kayak gini ya. Oke. Terus sampai detik ke 140 saya insert keyframe lagi. Nah, kemudian ini saya bikin agak terbang nih, Vespanya mau terbang ya. Oke, kemudian di detik ke sini insert keyframe lagi. Nah, dia baru mau landing nih. Nah, supaya pergerakannya halus seperti biasa, klik ini, Create Classic Twin. Ini juga sama. Create Classic Twin, ini juga sama. Create Classic Twin di sini. Yang ini tidak usah, supaya pergerakannya dari sini ke sini bagus ya. Ini nggak usah dikasih Classic Twin. Nah, backgroundnya ini saya tidak sampai ke detik berapa nih ya, ke detik 160. Supaya dia bisa sampai ke detik 160, teman-teman nambah sini ya. Nah, di F5 ya, F5 terus sampai sama detiknya, sampai ke sini. Nah, kalau mau lebih cepat, taruh saja di sini mouse-nya, kemudian pencet F5. Nah, otomatis sudah sesuai durasi yang atasnya gitu ya. Oke, sekarang coba kita mainkan. Set ya, Vespa sudah jalan, putar balik. Nah, jumping teman-teman. Ya, itu ya. Jadi kita bisa membuat animasi menggunakan Adobe Animate ini. Oke, jumping terus ya, sip. Nah, kalau kita tidak memberikan perintah stop, dia nggak akan berhenti. Oke, yang terakhir kita cari atau kita tambahkan di sini ya, di paling akhir kita pencet F9 atau klik kanan kalau ada tulisannya action ini ya. Nah, action ini kita tulis saja di sini stop, titik koma, titik kurang buka kurang tutup, titik koma. Nah, seperti ini. Ini contoh coding sederhana ya, animasi, kemudian kita kasih stop supaya dia mau berhenti. Iya, jumping set. Nah, berhenti ya teman-teman. Nah, akan lebih baik lagi kalau kita kasih background suara sekarang. Kita tambah layer di atasnya. Layernya kita ganti nama suara. Ya, suara ya. Saya sudah menyiapkan suara motor di sini. Ya, kita tarik saja ke sini, kemudian masukkan ke sini. Oke. Ketika ada gelombang di atas, ini otomatis dia sudah ada suaranya. Ya, ini ya. Sekarang kita coba play kembali. Adakah suaranya?
Itu ada suaranya teman-teman ya. Itu cara menggerakkan gambar atau membuat animasi sederhana menggunakan Adobe Animate. Ya, saya rasa penjelasan ini bisa menjadi model Anda untuk belajar tutorial berikutnya di video part 1, part 2, dan seterusnya. Demikian, semoga bisa membantu Anda. Selamat pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.